Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Struktur, selamat ketemu lagi dengan saya, Roni Ardiansah, dalam rangka membagi-bagi kisah struktur dalam ilmu teknik sipil. Nah, kali ini saya akan menyampaikan sepenggal masalah struktur seperti berikut ini. Ya, saksikanlah dan tontonlah. Perlihatkan bagaimana analisis ya untuk mengecek penerimaan beton di lapangan gitu ya. Ada 15 sampel ya. Ada 2 benda uji ya untuk masing-masing sampel ya. Yang kemudian masing-masing ini kita rata-ratakan dulu untuk mendapatkan yang namanya nilai kuat tekan. Nah, perlu dicatat ya, tadi ada pertanyaan yang juga disampaikan terkait dengan hal ini. Apakah analisisnya itu harus disatukan semuanya atau dikelompokkan berdasarkan mutu? Ya tentunya dikelompokkan berdasarkan mutu ya. Jadi nggak boleh dicampur karena beda mutu kan. Contoh nanti kriterianya juga berdasarkan mutu yang dimaksud gitu. Jadi harus dibedakan, dikelompokkan berdasarkan mutu. Tidak harus dikelompokkan berdasarkan hari. Jadi karena dia namanya nanti ada yang namanya moving average ya. Jadi sepanjang jalan proyek itu selama mutunya sama ya kita keep tracknya semua. Jadi keep recordnya sampai selesai gitu kan. Termasuk kita melakukan averaging untuk setiap 3 sampel yang berurutan. Bukan 3 sampel, 3 nilai kuat tekan yang berurutan. Nah, jadi ini adalah 2 sampel ya. Yang masing-masing ini kita average dulu untuk mendapatkan nilai individu. Ya, jadi masing-masing 2 ini kita average dulu untuk mendapatkan nilai individu. Kuat tekan beton rencana spesifikasinya adalah 24 megapascal di umur 28 hari. Ya. Asumsi yang digunakan jumlah sampel cukup ya. Jadi kalau kita lihat di sini tadi sesuai dengan yang sudah dipaparkan sebelumnya ya. Jumlah sampel harus memenuhi ketentuan 3 ini. Ya. Dan jumlah total benda uji untuk bisa kita analisis dengan prosedur ini itu adalah 10 benda uji. Ya. Sehingga kita dari 10 benda uji itu dapat 5 nilai uji kuat tekan. Dari 5 nilai uji kuat tekan kita dapat 5 nilai individu. Selain nilai 5 individu, kita dapat 3 kali ya. Kalau 5 kan 1, 2, 3 kita rata-ratakan, dapat 1. Ya. 2, 3, 4 dapat 2. Ya kan? 3, 4, 5 kita dapat 3. Jadi dari 5 nilai ini kita dapat 3 nilai rata-rata dan kita dapat 5 nilai individu. Jadi minimum untuk suatu project mestinya sejumlah ini. Ya, tidak boleh kurang dari angka ini. Sehingga hasilnya pun cukup objektif kalau kita bisa dapatkan. Ya. Jadi sekali lagi jumlah sampel total itu 10. Dari 10 ini minimumnya ya. Dari 10 ini kita rata-ratakan setiap 2-nya dapat 5 nilai individu. Dari 5 nilai individu kita dapat 3 nilai rata-rata dan 5 nilai kuat tekan individu. Ya, yang masing-masing tentunya kita bandingkan terhadap kriteria penerimaan tadi. Nah, ini hasilnya setelah kita rata-ratakan ya. Jadi 1 dan 2 kita rata-ratakan dapat, nanti yang sampel 2 juga begitu, dirata-ratakan dapat. Yang sebelah kanannya adalah hasil rata-rata dari 2 sampel silinder yang di list di dalam tabel ini ya. Jadi ini adalah nilai rata-rata. Oke. Nah, setelah kita dapat nilai rata-rata, setelah kita dapat nilai kuat tekan individu ya. Kita rata-ratakan lagi nilai kuat tekan individu dari 3 nilai kuat tekan yang berurutan ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita di hasil yang sebelumnya yang merupakan nilai individu ya, kolom ini. 3 pertama kita average dapat nilai rata-rata pertama. Nanti 2, 3, 4 kita average dapat yang ini. 3, 4, 5 dapat yang ini. 4, 5, 6 dapat yang ini, terus gitu ya. Kita lakukan perata-rataan dan bergerak terus sampai nomor terakhir daripada nilai kuat tekan individunya tadi. Ya. Nah, kriterianya adalah kalau untuk rata-rata dari 3 itu tidak boleh kurang dari 24 megapascal ya, tidak boleh kurang dari FC prime yang tadi ditetapkan. Jadi untuk nilai rata-rata. Untuk nilai individu tergantung pada kategori atau kelas dari mutu betonnya. Kebetulan kelas mutu beton kita di bawah 35
maka yang dipakai adalah nilai individunya Fc prime dikurang 3,5 megapascal. Jadi nilai individunya tidak boleh kurang dari 24 dikurang 3,5, yaitu 20,5 megapascal. Ya. Nah, kita lihat kemudian kita bandingkan dengan kriteria 2 tadi ya. Ini adalah nilai rata-rata minimal, ini adalah kuat tekan individu minimal. Ya. Nah, kalau kita lihat ini adalah nilai individu. Jadi nilai individu yang di bawah nilai minimumnya hanya satu ya, yaitu yang ini. 19 megapascal. Kemudian nilai rata-rata yang di bawah 24 ya, itu ada 1 2 3 yang bawah. Kalau hanya nilai rata-rata yang nggak memenuhi syarat, nilai individu masih memenuhi syarat, maka konsekuensinya cuma satu. Kalau hanya nilai rata-rata yang tidak memenuhi syarat, konsekuensinya adalah untuk pengecoran ke depan harus ada perbaikan komposisi dan lain sebagainya yang dianggap menjadi penyebab kenapa dia drop mutunya. Hanya sampai di situ. Kalau hanya nilai rata-rata yang tidak masuk. Tapi kalau nilai individu yang nggak masuk, ya konsekuensinya lebih berat. Jadi kalau nilai individu tidak masuk, perlu pertama langkah berikutnya adalah perlu dilakukan analisis untuk menjamin bahwa keamanan struktur masih bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kalau nilai individu yang nggak masuk. Ya, nah untuk pengecekan keamanan struktur ya bisa kita menggunakan nilai apa adanya dulu ya berdasarkan hasil yang diperoleh dari sampel silinder yang tadi, yang gagal tadi ya. Pakai angka itu kita lihat masih aman nggak. Kalau masih meragukan, baru kemudian kita lakukan pengambilan sampel, apakah pakai non-destruktif lebih dahulu gitu ya. Dari non-destruktif baru nanti punya gambaran kira-kira oke apa enggak gitu kan, dicek lagi secara analisis. Kalau masih meragukan juga, baru kemudian langkah yang berikutnya harus dilakukan, yaitu pengambilan sampel beton inti gitu ya. Supaya kita dapat gambaran yang lebih pasti lagi mengenai kondisi terpasangnya. Ya, jadi banyak tahapan sebenarnya. Sebelum kemudian dikatakan bahwa oke, mau nggak mau ini harus dibongkar atau mau diapain gitu ya, diperkuat dan lain sebagainya.